Ar-rabi'u adapun yang keempat itu an yuqaddima agar mendahulukan siapa alim. Itu an yuqaddima agar mendahulukan siapa alim ala syuru'i sebelum memulai. Ala syuru'i sebelum memulai fil bahsi dalam membahas ilmu wa tadrisi dan pengajaran. Wa tadrisi dan pengajaran. Mendahulukan apa? Mendahulukan akan qira'at syai'in membaca sesuatu. Qira'at syai'in membaca sesuatu min kitabillahi dari Al-Qur'an. Ta'ala halnya maha luhur tabarrukan karena mengambil keberkahan, watayammunan dan mengambil kebaikan, wakama dan seperti apa-apa huwa adapun ma itu al-adatu kebiasaan, wakama dan seperti apa-apa huwa adapun ma itu al-adatu kebiasaan. Fa'ingkana dan jika fa'ingkana maka jika ada apa ma fa'ingkana maka jika ada apa ma zalika akan itu kebiasaan. Zalika akan itu kebiasaan fi madrasatin dalam satu tempat belajar atau madrasah. Syurito maka disyaratkan. Syurito maka disyaratkan fiha pada madrasah. Zalika akan itu madrasah. Zalika akan itu kebiasaan ada itu bi'a diikuti apa asyartu syarat. Wa yad'u dan berdoa siapa alim aqibal qiraati akan setelah membaca linapsihi bagi dirinya alim. Wa yad'u dan berdoa siapa alim aqibal qiraati setelah membaca linapsihi bagi dirinya alim walil hadirina dan kepada yang hadir walil hadirina dan kepada seluruh yang hadir wasairil muslimin dan seluruh orang muslim. Tsumma kemudian yasta'idzu meminta pertolongan siapa alim billahi kepada Allah minasyaitonir rajimi dari setan yang terkutuk. Wa yusammi dan mengucapkan siapa alim Allah akan Allah. Maksudnya itu bismillah, mengucapin bismillah. Ta'ala halnya maha luhur siapa Allah. Wa yahmaduhu wa yahmadu dan memuji siapa alimhu akan Allah. Wa yusolli dan membaca salawat siapa alim ala nabi atas kanjeng Nabi. Wa ala alihi dan atas keluarganya kanjeng Nabi wa ashabihi dan para sahabatnya kanjeng Nabi. Wa yataraddo dan supaya agar mirdoi siapa alim. Wa yataraddo dan agar memberikan keriduan siapa Allah an a'immatil muslimina dari para pemimpin muslim ya. Wa yataraddo dan agar memberikan keriduan wa yataraddo dan supaya Allah memberikan keriduan. Gimana sih? Bentar. Wa yataraddo dan semoga memberikan keriduan siapa Allah. Gitu. Wa yataraddo dan semoga memberikan keriduan siapa Allah an a'immatil muslimina kepada para pemimpin muslim. Ya, pemimpin muslim itu ya maksudnya siapa sih? Maksudnya ulama, maksudnya orang yang dermawan, ya, yang menghibahkan hartanya untuk kaum muslimin. Wa masyayikhihi dan para gurunya alim. Wa masyayikhihi dan para gurunya alim. Wa yad'u dan berdoa siapa alim. Linapsihi untuk dirinya alim. Walil hadirina dan kepada para hadirin. Waliwalidihim dan kepada orang tuanya hadirin. Ajma'ina tegasnya seluruhnya.
wa an waqifi makanihi, dan kepada orang yang memberikan wakaf tempatnya alim. Wa an waqifi makanihi, dan kepada orang yang memberikan wakaf tempatnya alim. Ingkana, jika ada siapa alim, dzalika akan itu tempat fi madrasatin, dalam suatu madrasah, au nahwiha, atau seperti madrasah, entah majelis taklim, entah yang lain. Nah, macam-macam kan bentuknya tempat belajar itu, entah kelas, ada orang ngasih duit ke suatu pesantren atau ke suatu lembaga, tapi duitnya khusus untuk bikin kelas, ada seperti itu. Jazaan, karena balasan, lihusni fi'lihi, untuk kebaikan perbuatannya wakif. Lihusni fi'lihi, untuk kebaikan perbuatannya wakif. Watahsilan, dan karena mewujudkan, likosdihi, pada tujuannya wakif. Wakana, dan ada siapa ba'duhum, sebagian ulama. Mata saya udah min ini, jadi harus dekat. Wakana, dan ada siapa ba'duhum, sebagian ulama, itu yuakhiru, mengakhirkan, siapa alim, siapa ulama, dzikra nafsihi, yuakhiru mengakhirkan, siapa ba'dun, dzikra nafsihi, dzikra nafsihi, akan menyebutkan dirinya ba'dun, fid du'ai, dalam doa, anil hadirina, dari orang-orang yang hadir. Ta'adduban, halnya menjaga etika. Wa tawadu'an, dan menjaga ketawaduan. Lakinna du'a, akan tetapi doa itu tetap linafsihi, bagi dirinya alim, kurbatun, adapun kedekatan, ibadah, dekat ibadah, mendekat diri kepada Allah. Wabihi, dan dengan doa, ilaihi, kepada Allah, hajatun, suatu kebutuhan. Wal itharu, dan mendahulukan orang lain, bil qurabi, untuk mendekat diri kepada Allah, untuk ibadah. Wa bima, dan dengan apa-apa yuhtaju, yang dibutuhkan, ilaihi, kepada qurab, syar'an, halnya secara syariat, khilaful masyru'i, apa khilaful masyru'i, tidak sejalan dengan yang disyariatkan. Apa khilaful masyru'i, tidak sejalan dengan yang disyariatkan. Wa yu'ayyiduhu, ayyada yu'ayyidu, wa yu'ayyiduhu, wa yu'ayyidu, dan ditopang, hu akan ma, apa qauluhu, firman Allah ta'ala, halnya maha luhur, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku, perlihatkanlah, siapa kalian, anfusakum, akan diri kalian, wa ahlikum, dan akan keluarga kalian, naron, akan neraka. Pelihara, ya. Ku perihala lagi. Perihala, bukan perihala. Perihala. Jaga, perihala lagi. Oh, jadi lupa bahasa Indonesianya ini. Maksudnya itu dijaga gitu. Diperhala. Dijagalah, susah banget nih Indonesia nih. Ku jagalah anfusakum, akan diri kalian. Ku jagalah kalian anfusakum, akan diri kalian, wa ahlikum, dan akan keluarga kalian, naron, akan neraka.
Nah, naron akan neraka. Wa qala dan telah bersabda siapa an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Kanjeng Nabi? Ibda, mulailah binafsika dengan dirimu, thumma kemudian biman dengan orang ta'ulu yang menjadi tanggung jawab kamu, ya. Ta'ulu yang menjadi tanggung jawabmu, ya. Ta'ulu yang menjadi tanggung jawabmu. Wa hadza dan adapun ini itu al hadisu sebuah hadis. Fa in waroda dan jika fa in waroda dan walaupun telah disebutkan, fa in waroda dan walaupun telah disebutkan fil infaki dalam masalah infak. Jadi sebenarnya hadis tadi itu masalah infak. Fal muhakkikuna, maka adapun para ahli hakikat itu yasta'miluna menggunakan siapa al muhakkikun hu akan hadis, ya, hu akan hadis fi umuril akhirati dalam perkara-perkara akhirat. Wabil jumlati dan itu tetap secara umum, fal kullu maka adapun semuanya, fal kullu maka adapun seluruhnya itu hasanun baik. Wa qad amila dan sungguh telah mengerjakan bil awali dengan yang pertama siapa kaumun sebagian ulama, wabisani dan itu tetap yang kedua, akhiruna adapun kaumun yang lain, akhiruna adapun ulama yang lain. Ini simpelnya aja nih ya, biar cepet. Jadi etika seorang guru, seorang syekh, ketika dia mengajar di tempat lain, ada kiai mengajar di pesantrennya Kiai Anu, ada kiai A ngajar di pesantrennya Kiai B, atau ada Kiai B ngajar di pesantrennya Kiai C. Intinya seorang guru itu dia ngajar di tempat orang lain. Adabnya kayak gimana? Ayuqaddima ala syuru'i fil bahsi wa tadris qira'ata syai'in min kitabillahi ta'ala tabarrukan wa tayammunan. Seharusnya sebelum dia mengajar, ini belum masuk pembahasan tadi bukan? Ini belum masuk pembahasan yang ketika guru itu mengajar di tempat kiai lain bukan? Belum. Jadi adab yang keempat itu harus ada bacaan, ya. Adab yang keempat itu ketika seorang guru itu mengajar, dia harus ada bacaan-bacaan Quran. Makanya guru-guru kita kan sebelum baca kitab atau ngajar itu kan baca Fatihah dulu. Nah, itu termasuk seperti itu kurang lebih. Tujuannya apa? Tujuannya tabarrukan wa tayammunan. Tujuannya agar supaya berkah, supaya ada kebaikan dalam pengajaran tersebut. Setidaknya jika pun ilmu yang disampaikan itu tidak paham, paling tidak di situ ada kebaikan kita membacakan ayat Quran secara bersamaan seperti itu. Ya, walaupun hanya sebatas surat Al-Fatihah. Wa kama huwal 'adah. Fa in kana dzalika fi madrasatin syurita fi hadzalika ittubi'a asyartu wa yad'u akibal qira'ah li nafsihi wa lil hadirin wa sa'il muslimin. Nah, jika seorang guru, nah ini udah masuk yang tadi nih yang awal yang baru yang saya katakan tadi di awal. Jika seorang kiai fulan atau ustadz fulan dia ngajar di tempat kiai A. Nah, di kiai A ini ada sistem sebelum belajar ini bacaannya itu ABC gitu. Bacaannya tuh ABC. Nah, mau nggak mau seorang guru yang ngajar di tempatnya kiai tersebut, dia harus mengikuti bacaan sebelum belajarnya itu ABC. Jangan pakai bacaan yang lain. Gitu. Etikanya seperti itu. Ya, Kak. Ini sering terjadi di pesantren-pesantren. Ketika pesantren tertentu memanggil guru-guru dari yang lain, itu guru itu datang terus membawa corak baru,
sebelum belajar dia membaca bacaan yang baru. Nah, itu sebenarnya seharusnya seorang guru itu menggunakan bacaan yang udah dibaca di pesantren tersebut. Misalkan pesantren tersebut emang sebelum belajar bacanya cuma Al-Fatihah doang, ya udah. Walaupun si guru ini datang dari negeri mana, dari pesantren mana, datang ke pesantren yang lain, ya dia harus mengikuti pesantren yang ada di situ, ngikutin adat gitu maksudnya. Wa yad'u akibatal qira'ah wa yad'u akibal qira'ah li nafsihi wa lil hadirina wa sairil muslimin. Juga mendoakan dirinya dan mendoakan semua yang hadir dan seluruh kaum muslimin. Saya menemukan kejadian seperti ini emang jarang. Di majelis taklim, seorang guru yang mengajar di tempat tersebut, itu kan etikanya kan harus mendoakan dirinya, pasti dong mendoakan dirinya, supaya ilmu yang dia sampaikan ikhlas segala macam. Juga mendoakan orang-orang yang hadir, mendoakan seluruh kaum muslimin. Itu di zaman sekarang itu udah jarang kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah saya di Jakarta masih menemukan banyak hal seperti itu. Bahkan guru kami Sayyidil Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas-Zabidi itu, murid beliau yang sudah meninggal beliau sebutkan. Jadi di majelis taklim nih, sebelum pengajaran dimulai, murid-murid kita yang sudah meninggal semoga di alam kuburnya diselamatkan, diberikan cahaya, seperti itu. Sampai orang-orang yang udah meninggal pun, murid-murid beliau yang udah meninggal pun, beliau angkat untuk didoakan gitu. Seperti itu. Ada ngaji 1 jam, mendoakan bisa setengah jam. Jadi sebelum majelisnya dimulai itu, ini yang di Depok nih yang ngaji-ngaji di Habib Abu Bakar, sekarang udah nggak ada majelisnya. Itu beliau sebelum mengajar, pengajaran beliau itu kurang lebih 1 jam, tapi membaca doanya itu hampir setengah jam. Bahkan saking beliau memiliki adab yang luhur, kiai-kiai yang hadir itu diberikan panggung sebelum mengajar gitu. Luar biasa. Emang etikanya emang seperti itu. Summa yasta'idzu billahi minasyaitonir rajim wa yusammillahi ta'ala wa yahmaduhu wa yusalli 'alan nabi wa ala alihi wa ashabihi. Baca ta'awudz, baca bismillah, baca hamdalah, baca sholawat kepada kanjeng Nabi, kepada sahabatnya sebelum mengajar ya. Seperti itu etikanya. Wa yataraddu an a'immatil muslimin wa masyayikh. Terus memberikan ridho ya kan bisa kan begini kan, semoga Allah meridhoi Syekh Badruddin Ibnu Jamaah, begitu. Etika seorang guru ketika sebelum ia mengajar, dia mendoakan dan mengucapkan seperti itu. Walaupun diucapkan sendiri dalam hati. Semoga Allah meridhoi musannif. Semoga Allah meridhoi guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu ini. Kan begitu kan guru-guru kan kalau sebelum mengajar. Atau emang kadang ada guru-guru yang mengucapkan doa-doa tersebut atau ucapan-ucapan itu setelah mengajar, ada. Nanti ada pembahasannya itu. Nanti di-spill di sini. Wa yad'u li nafsihi wa lil hadirina wa li walidihim ajma'in. Wa an waqifi makanihi in kana dzalika fi madrasatin aw nahwiha jazaan li husni fi'lih wa tahsilan li qasdih. Nah ini nih, kadang-kadang emang sebelum mengajar kan berdoa dulu. Nah itu adab seorang guru yang berdoa sebelum mengajar itu, dia itu sebenarnya mendoakan dirinya juga. Jadi sebelum mendoakan semoga yang hadir di sini diangkat semua dosa-dosanya, yang hadir di sini mendapatkan ilmu yang manfaat, misalkan begitu kan. Itu sebelum berdoa seperti itu, guru-guru itu dia sebenarnya mendoakan dirinya sendiri. Dia takut apa yang disampaikan itu ada kesalahan, takut apa yang disampaikan itu mengandung kibria, ya, mengandung kesombongan. Etikanya harus seperti itu. Harus doakan diri sendiri, doakan yang hadir, doakan kaum muslimin, doakan orang tuanya ya kan. Karena begini, kenapa di sini disebutkan etika seorang yang mengajar itu dia mendoakan orang tuanya. Misalkan yang hadir si A,
Ya, si A, B, C. Nah, guru yang hadir itu mendoakan semoga orang tua kalian di rumah diampuni dosa-dosanya, diberikan apa sih keberkahan. Karena anak-anak atau hadirin yang hadir, mereka hadir di tempat tersebut, ya, itu secara tidak langsung itu manfaatnya itu bakal kena ke orang tuanya. Walaupun si guru ini nggak mendoakan gitu. Walaupun si guru ini nggak mendoakan kebaikan buat orang tua yang hadir di tempat tersebut, itu kebaikannya udah ada. Kebaikannya udah ada. Apalagi dia pulang ketemu orang tuanya, ketemu istrinya, itu keberkahan nambah luas di situ. Genetik itu ngaruh ya, genetik itu ngaruh. Kadang-kadang orang yang demen ngaji, bapaknya juga ternyata dulu demen ngaji. Walaupun waktu itu anaknya suka ngaji, bapaknya jualan di sana. Secara nggak langsung, seringnya yang terjadi dulu itu bapaknya juga sama kayak anaknya, suka ngaji juga. Makanya ketular tuh, yang ngaji anaknya, yang kena keberkahan juga orang tuanya. Kebalikannya seperti itu juga, yang ngaji orang tuanya, yang dapat berkah juga anaknya, juga istrinya. Memang faedah keberkahan ini luar biasa. Keberkahan dalam mengaji ini luar biasa. Nah, terus juga adabnya orang yang mengajar di tempat yang lain. Misalkan kiai ngajar di tempat kiai yang lain, atau kiai ngajar di tempat di mana tempat itu dulunya tanahnya diwakafin sama orang, bahkan bangunannya juga diwakafin sama orang. Nah, adab seorang guru ini sebelum mengajar itu mendoakan yang punya yayasan, ya, mendoakan yang punya instansi, mendoakan siapa yang mewakafkan tanah ini. Ini seperti di sini nih. Ini saya berada di Musola Nur Alamsyah, berada di Subang. Ini moga-moga yang punya musola ini, yang mewakafkan musola ini, di alam kuburnya diberikan cahaya, diberikan kemanfaatan yang luar biasa. Karena tempat ini buat ibadah, bahkan buat ngajir sekarang nih. Bahkan buat ngaji nih sekarang buat ngaji. Haji Nur Alamsyah, orang desa seberang, orang Mariuk. Gitu ya. Ketika seorang guru mendoakan, atau doanya itu disebutkan, kayak tadi saya tuh disebutkan, supaya orang tahu ini ada orang baik ngasih tempat ini buat ngajar. Ada orang baik memberikan wadah untuk ngajar. Intisar. Wa kana ba'duhum yu'akhiru dzikra nafsihi fid du'a. Nah, ini yang saya sebutin, yang saya katakan tadi. Kadang-kadang guru-guru itu ada yang mengucapkan atau mendoakan itu di akhir-akhir. Setelah pelajaran selesai nih, terus beliau berdoa, semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ada yang seperti itu. Ada juga yang misalkan, wallahu a'lam bishawab, tutup. Gurunya pergi ke kamar, sholat 2 rakaat, angkat tangannya. Ya Allah, semoga apa yang saya sampaikan tadi manfaat. Adabnya seperti itu ya. Adabnya seperti itu. Ini bukan guru-guru biasa ini, guru-guru yang udah level-level seperti ini, insya Allah kemungkinan besar ilmunya manfaat. Ya, bahkan memandang wajahnya aja udah dapat ilmu, luar biasa. Guru yang memiliki cahaya ya seperti ini etikanya. Walaupun secara tidak langsung dia tidak ada bacaan di awal pengajaran atau di akhir pengajaran. Dia pulang ke kamar, dia sholat 2 rakaat, dia angkat tangannya, didoakan kepada yang hadir. Luar biasa. Nah, di sini dikatakan yu'akhiru dzikra nafsihi fi du'a 'anil hadirin ta'adduban wa tawadu'an. Kadang-kadang karena nggak mau disebut ulama gitu kan, nggak mau disebut orang istimewa, kadang-kadang seorang guru ini emang sengaja nggak mau mendoakan secara umum gitu. Dia pengen mendoakan secara sir aja, secara rahasia. Lakin doa li nafsihi kurbah wabihi ilaihi hajah. Karena doa itu kebutuhan ya, kebutuhan. Bagi seorang guru tersebut itu sebuah kebutuhan. Wal itharu bil qurab wa bima yuhtaju ilaihi
syar'an khilaful masyru'. Nah, seorang guru ini mengedepankan kebutuhan orang lain untuk dirinya sendiri. Walaupun, nah di sini bertentangan dengan apa yang disyariatkan. Jadi ada firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naron. Jadi Allah itu berfirman, jagalah, peliharalah diri kalian dulu, baru keluarga kalian dari neraka. Artinya apa? Artinya para murid mah, para hadirin mah nanti gitu. Walaupun ada firman Allah yang disyariatkan seperti ini, walaupun ada firman Allah yang disyariatkan seperti ini, itu kata Syekh Ibnu Jamaah ya tidak apa-apa. Gitu ya. Tadi kan jadi gini simpelnya. Ada seorang guru itu, dia itu sebelum mengajar atau sesudah mengajar, dia itu mendoakan semua muridnya, semua yang hadir. Baik secara langsung di majelis atau di belakang layar. Nah, hal seperti ini sebenarnya tidak sesuai syariat. Kenapa? Karena dalam Quran itu dikatakan, peliharalah dirimu sendiri, baru keluargamu, baru yang lain, baru muridnya, baru yang hadir gitu. Walaupun bertentangan, tapi etikanya, bagusnya, kata Syekh Ibnu Jamaah, sebagai seorang yang alim, sebagai seorang guru, itu mendahulukan orang lain. Walaupun Quran mensyariatkan mendahulukan dirinya sendiri. Gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibda bi nafsika tsumma biman ta'ul. Jadi ada hadis Nabi. Hadis Nabi ini katakan, mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Mulailah, misalkan ada kewajiban sholat 5 waktu. Ya kita mulai diri sendiri dulu, harus tepat sholat 5 waktunya, harus rajin, jangan sampai bolong. Setelah itu, yang menjadi tanggungan diri kita. Siapa yang menjadi tanggung diri kita? Istri, anak-anak, keluarga. Baru setelah itu ke yang lain. Jadi ini hadisnya selaras dengan Quran yang tadi. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah, wa in warada fil infaqi fal muhaqqiquna yasta'miluna fil umuril akhirah. Walaupun hadis yang tadi itu dipakai untuk masalah infak. Tapi ulama-ulama ahli hakikat itu menggunakan perkara tersebut dalam perkara akhirat. Wabil jumlati fal kullu hasan. Maka kesimpulannya kata Syekh Ibnu Jamaah, hadis yang tadi ibda binafsik summa biman ta'ul itu baik digunakan di perkara dunia, baik digunakan di perkara akhirat, itu ya juz boleh, dan itu semuanya baik. Waqad amila bil awal qaumun bisani akhirun. Dan para ulama ada yang mengamalkan hadis tersebut secara duniawi dan ada yang mengamalkan hadis tersebut secara akhirat. Bebas ya. Hadisnya berbunyi, mulailah dengan dirimu, kemudian dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Tapi ingat, ini di luar pembahasan. Hadis ini di luar pembahasan. Intinya, banyak intinya ya. Benang merahnya, hadis dan Quran yang kita sebutkan tadi, itu mendahulukan diri, keluarga, baru orang lain. Nah, sedangkan etika seorang guru itu mendahulukan orang lain dulu, baru dirinya. Itu kan bertentangan tuh. Nah, kata Syekh Ibnu Jamaah, itu yang kayak gitu nggak apa-apa. Ya, seorang guru adabnya mendahulukan orang lain, walaupun bertentangan dengan Quran dan hadis, ya itu tidak apa-apa. Karena ini perkara furu' ya. Ini perkara fal urfuru bahkan ya, perkara cabangnya cabang, bukan perkara usul. Jadi jangan dipertentangkan. Jangan saat kita lihat ada seorang guru dia mendahulukan orang lain, terus kita katakan, wah ente ini nggak sesuai Quran dan hadis. Hadisnya bunyi begini, Qurannya bunyi begini, ente nggak sesuai. Harusnya ente
Duluin diri ente sendiri, baru orang lain. Kan ada yang begitu kan? Jangan menyalahkan perkara seperti itu, karena ini perkara furu, perkara cabang. Masing-masing aja udah. Ya.